Halo guys, kembali lagi di road.id. Thank you ya buat yang udah nonton video pertama saya kemarin. Buat yang belum nonton, bisa cek di link description di bawah ini. Nah, kemarin itu videonya tentang asal mulanya TCR dan fakta-fakta menarik lainnya juga tentang Giant TCR. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sepeda TCR-nya itu sendiri, yaitu TCR Advance Pro One Disc 2021. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, dari segi frame tidak terlalu jauh berbeda dengan TCR yang 2020 sebelumnya. Siluetnya dan juga secara garis besar kebanyakan masih sama gitu. Memang sih kalau kita lihat dari jejak rekodnya Giant TCR ya, dari tahun yang generasi 97, lalu di 2003, lalu di 2009, 2016, dan yang terakhir ini 2021, itu memang nggak banyak jauh berbeda gitu. Siluetnya kurang lebih mirip-mirip, tapi di 2021 ini sebetulnya lumayan banyak yang di-upgrade oleh Giant gitu. Cuman memang perubahannya nggak kelihatan banget, cuman sebetulnya quite major change kalau saya bilang, cuman subtle ya dia, kayak perubahannya itu nggak ngetarain, tapi banyak, tapi signifikan. Oke, kita lihat aja ya, apa aja kita akan bahas juga. Sebelumnya buat kalian yang mungkin wondering gitu ya, kira-kira Giant itu tipenya ada apa aja. Jadi sebelum saya masuk lebih detail mengenai Giant TCR yang 2021, kalau kalian ngecek di website gitu ya, websitenya Giant, kalian jangan lupa masuknya di Giant yang internasional, jadi Giant spasi INT kalau kalian mau Google search. Lalu kalian baru lihat tipe-tipenya di sana, karena ada banyak temen juga yang tanya, kok di website nggak ada tipe ini, karena memang Giant kan ada yang di UK dan juga di negara lain, itu memang beda-beda tipenya yang masuk. Yang ini kan TCR Advance Pro One Disc warna rosewood, jadi itu yang masuk di Indonesia dan beberapa tipe lainnya juga. Secara garis besar kalau mau beli sepeda Giant itu sebetulnya ada 3 tipe. Yang pertama itu yang paling tinggi SL ya, Giant TCR Advance SL. SL itu dari frame-nya sebetulnya. Frame-nya dia itu karbonnya yang paling top tire-nya paling tinggi lah ya, yang biasanya dipakai untuk pembalap profesional juga. Dan dia seat post-nya di sini dia nyambung semua, dan itu oke lah, lebih stiff jelas. Cuman menurut saya kurang fleksibel kalau buat hobis atau entusias atau mungkin yang non atlet seperti kita. Aku rasa yang ini yang lebih pas, yang pro level ya. Kalau yang SL itu seat post-nya harus motong kalau ketinggian. Terus kalau mau dipakai orang lain atau mungkin suatu hari mau kita jual, jadinya malah lebih repot gitu kan. Kalau yang ini yang Pro, yang nomor 2 ya. Yang Pro jadi Advance Pro. Dia sebetulnya di tengah-tengah. Untuk level karbonnya sebetulnya sama sih dengan yang Advance, kurang lebih hampir sama. Cuman dia beda di forknya dengan di steer tube-nya. Dia udah overdrive, lalu dia juga udah karbon ya. Untuk steer tube-nya udah karbon dan dia udah overdrive. Kalau yang paling bawah itu yang Advance biasa itu masih belum karbon, masih aluminium untuk steer tube-nya. Cuman dia frame-nya juga udah karbon dan lebih ringan yang ini tentunya daripada yang Advance biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang angka-angka itu menandakan group setnya. Contohnya Advance Pro One Disc. Kalau 1 itu biasanya Ultegra. Ada yang Advance Pro 2 Disc atau Pro 2 Disc itu yang 105. Ada yang 3 Disc itu berarti Tiagra Disc Brake. Ada yang kosong, Advance Pro Zero Disc, itu berarti dia pakai Ultegra Di2 yang disc brake gitu ya. Jadi itu sekilas tentang Giant, karena memang nama-nama Giant itu cukup membingungkan gitu ya. Jadi banyak yang bingung juga gitu. Semoga ke depan bisa diperbaiki sama Giant-nya sendiri ya. Contohnya nih, buat contoh aja gitu, yang paling laris setahu saya tipenya yang di Indonesia itu adalah Advance 1 Plus DPC. Jadi Advance 1 Plus Disc Pro Compact atau disingkatnya DPC. Nah, ini banyak yang tipe favorit dia yang karbonnya masih yang Advance biasa ya. Cuman dia udah pakai Ultegra dan dia udah pakai carbon wheelset. Lalu dia
harganya juga masih di bawah 50-an gitu. Jadi itu salah satu yang juga favorit. Cuman kenapa dia membingungkan? Karena namanya Disc Pro Compact, tapi dia frame-nya belum yang Pro, frame-nya masih yang biasa. Karena bedanya adalah Pro-nya ditaruh belakang. Advance 1 Disc Pro Compact. Beda dengan yang ini kan Advance Pro One Disc. Sama-sama Ultegra, sama-sama TCR, sama-sama carbon wheel, cuman beda jenis karbon. Frame-nya juga berbeda, karena ini yang Pro Series, itu yang standar series. Jadi kalau mau beli Giant benar-benar mesti melihat speknya, agak harus teliti, karena memang namingnya dia agak membingungkan. Oke, kita langsung aja masuk ke TCR 2021 yang Rosewood ini ya. Saya suka banget sama catnya. Dari awal ini keluar, saya langsung naksir gitu ya sama yang warna ini. Bisa kalian lihat detailnya di gambar ini atau video ini. Paintingnya itu keren banget gitu, kayak ada ungu kehitaman dan ada nuansa brownishnya sedikit, coklat dikit gitu ya. Jadi kayak ada bunglon-bunglonnya sedikit juga, cuman dia lebih cenderung matte color, ngedoff gitu, nggak terlalu glossy. Itu yang membuat saya suka. Menurut saya paintingnya Giant di 2021 ini jauh lebih baik di tahun-tahun sebelumnya ya, di 2020 ke belakang itu paintingnya mereka banyak yang kurang bagus gitu. Kalau menurut saya nggak elegan dan juga terlalu jadul gitu. Tapi yang 2021 ini, kudos lah buat Giant. Oke, selain kita bicara paint job, sekarang kita bilang mau frame-nya seperti apa. Nah, di 2021 ini sebetulnya banyak changes yang dirubah oleh Giant, cuman nggak kelihatan. Tapi menurut saya sangat signifikan sih. Contohnya ada di junction antara top tube sama down tube, yaitu di sini ya. Di ketemuan antara top tube dan down tube ini, di sini yang lama jauh lebih chunky gitu, kayak gedebel gitu ya. Yang ini dia udah kayak dipipih gitu, dipapras, jadi lebih pipi dan lebih aerodinamis gitu. Kabel routing juga sangat kelihatan. Yang lama itu kalau kalian beli yang disc brake itu kabelnya masih di luar. Nah, yang ini kabelnya udah masuk di dalam fork. Memang sih untuk kabelnya dia masih external routing ya, yang di sana itu. Ketika Giant desainernya ditanya kenapa kok nggak dibikin fully integrated di dalam, karena kebanyakan sekarang kan sepeda seperti itu. Desainer Giant bilang kalau ini sengaja dibuat begini supaya untuk maintenance atau serviceability-nya lebih mudah. Karena kan kebanyakan orang kadang beli sepeda sukanya dibuat racing atau dibuat travel dan juga balapan di luar kota gitu-gitu. Kalau kita mau bongkar pasang, tentunya kalau external kabel routing gini untuk nyeting dan bongkar pasangnya jauh lebih mudah. Kalau itu fully integrated, itu buat mekaniknya bakalan jadi PR yang berat. Untuk merapikan, untuk memasukkan, mengeluarkan, itu salah satu faktor sih. Karena saya yakin kalau mau Giant dibikin full integrated seperti sepeda yang modern sekarang, harusnya pasti bisa lah. Itu nothing difficult about gitu. Yang Propel aja udah seperti itu yang tahun lalu kan. Cuman untuk yang TCR memang sengaja dibuat seperti ini karena memang ada fungsinya yang tadi itu ya. Nah, selain kita bicara yang tadi, kita juga mesti lihat ini yang menarik, seat stay-nya. Tidak dibikin drop seat stay. Padahal sepeda-sepeda yang keluar di 2021 ini banyak banget yang seat stay-nya dibikin drop seat stay gitu. Jadi seat stay-nya ini posisinya agak turun ke bawah. Contohnya bisa lihat di gambar ini Super 6 Evo, lalu juga ada Tarmac SL7, bahkan dari SL6 udah dibikin drop seat stay gitu ya. Yang TCR ini yang 2021 masih tetap dia mempertahankan konsepnya yang lama. Saya sukanya dengan TCR, dia mempertahankan desain konsepnya itu nggak berubah gitu ya. Kayak kalau kalian lihat di industri mobil, contohnya Porsche atau BMW itu kan punya DNA yang kentara banget gitu. Kayak seri 3 atau Porsche 911 itu kan kalau kalian lihat dari dulu sampai sekarang desainnya nggak jauh berubah gitu. Nah, itu yang saya merasa TCR juga mengadopsi prinsip yang sama gitu kan. Waktu TCR ditanya desainernya kenapa kok tidak dibikin drop seat stay, dia bilang drop seat stay itu kan tujuannya kalau kita pikir logika aja itu kan supaya sumbu roda atau wheelbase-nya itu semakin compact. Sedangkan kalau di TCR ini memang nggak perlu. Kenapa? Karena dia udah sloping top tube-nya cukup tajam sehingga dia secara nggak langsung wheelbase-nya udah cukup compact. Kalau di drop seat stay dia bakalan lebih kecil lagi dong. Jadi tidak memenuhi fungsi yang diekspektasikan gitu. Jadi buat apa? Cuman karena ngikutin tren juga akhirnya tidak perlu diterapkan lah. Lalu ada lagi yang menurut saya cukup signifikan itu di bagian down tube-nya.
Di downtube-nya Giant ini yang 2021 pada saat mendesain dan juga meriset, R&D Giant itu mengincludekan atau menginklusikan bidon atau botol minum sepeda itu untuk testing di wind tunnel. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu, kalau suatu perusahaan sepeda mau melaunching frame baru, mendesain frame baru, itu selalu dites di wind tunnel untuk melihat kapasitas dan juga stiffness dan juga aerodinamis, level aerodinamisnya seperti apa di wind tunnel itu. Nah, Giant TCR juga melakukan hal yang sama, namun dia adalah company pertama atau tipe sepeda pertama yang mengincludekan botol minum di downtube itu supaya lebih lebih menyatu gitu. Karena kan siapa sih yang riding tanpa bidon gitu kan. Nah, pada saat di wind tunnel akhirnya ketemulah desain downtube yang seperti ini sehingga lebih menyatu dan juga lebih aerodinamis ketika dia diberi bidon dan juga dibawa untuk riding atau racing gitu kan ya. Itu salah satunya, dan juga ketika saya lihat kemarin ini yang keren. Jadi di ketemuannya join antara top tube dan juga seat tube-nya TCR ini yang 2021 itu dibikin 2 kali molding. Jadi kalau kalian tahu bahwa pabrik-pabrik sepeda karbon pada umumnya itu kalau ada pertemuan di sini ya antara top tube dengan seat tube itu kebanyakan di molding dengan cara heat dan pressure ya. Jadi kayak carbon molding pakai panas dan tekanan, itu yang menyambungkan pola karbon tadi itu menjadi satu. Cuman yang di TCR 2021 ini Giant menemukan sistem baru dengan cara menyatukan top dan juga seat tube itu tadi di hand weaving secara manual, dijahit secara manual supaya lebih detail dan juga lebih presisi, lalu baru setelah itu di molding dengan sistem yang biasanya yaitu heat and pressure molding tadi itu, sehingga dia 2 kali proses yang Giant claim ini akan menjadi jauh lebih stiff dan lebih kuat gitu ya. Dan banyak hal lagi ya lain, kayak contohnya robotic laser cutting yang Giant bilang jauh lebih akurat daripada untuk sistem cutting yang sebelumnya untuk memotong karbon-karbonnya tersebut, sehingga jauh lebih presisi dan juga lebih minim kecacatan dan segala macam seperti itu. Jadi banyak sebetulnya yang dirubah oleh Giant di TCR 2021 ini. Cuman memang seperti yang saya bilang, subtle changes. Oke. Lalu yang seperti kita lihat di tabel ini ya, saya pengen ngebandingin antara TCR dan juga teman-temannya gitu. Kayak contohnya Trek Emonda, lalu Cervelo R5 dan juga ada Tarmac di SL7 juga. Nah, sebetulnya kita lihat Giant ini hebatnya dia bisa selalu menang dalam hal stiffness to weight ratio gitu. Stiffness to weight ratio itu apa? Jadi itu adalah perbandingan antara berat dengan kekuatan atau kekakuan suatu frame sepeda gitu. Itu bisa diukur dalam ukuran Newton meter ya, Newton per milimeter atau megapascal kalau kalian ngerti fisika dikit-dikit zaman dulu kalau ingat. Jadi seperti yang kita lihat di tabel ini, beratnya dia kan masih nomor 2 teringan ya. Yang paling ringan Trek Emonda SLR itu, yang kedua teringan adalah ini. Nah, tentunya ini semua sepeda ini diukur dengan kondisi level yang paling tinggi ya, sepedanya level yang paling tinggi di masing-masing brand dan juga size-nya tentunya sama. Nah, kita bisa lihat di sini untuk keringanan sepeda dia yang nomor 2, 20 gram di bawah Trek Emonda, tetapi untuk masalah kekuatan atau stiffness-nya dia jauh di atas yang lain. Jadi kita bisa lihat yang paling kaku ini Giant TCR ini. Nah, sehingga keluarlah angka yang ini yang bisa kita lihat bahwa kekakuannya dia itu nomor 1 gitu. Jadi di atasnya yang lain dari masalah stiffness to weight ratio. Ini menurut saya keren banget sih. Jadi buat apa kalau kita cuma ngincer berat aja tanpa memperhitungkan stiffness juga rugi. Tapi kalau kita terlalu mikir stiffness sampai akhirnya sepeda itu berat, akhirnya juga sepedanya jadi berat juga kan gitu. Jadi kita harus mikir kedua-duanya sehingga dibikin rasio ini. Nah, itu yang diunggulkan juga oleh Giant mengenai TCR yang terbaru ini. Oke, jadi itu sekilas ya mengenai framing tadi, geometri yang baru. Sekarang kita langsung lihat aja nih ya spek-speknya yang diberikan untuk yang Advance Pro One Disc. Untuk pertama kita lihat dari segi wheelset. Wheelsetnya dia udah pakai SLR1 carbon wheel 42 mm profile rim depth-nya ya. Jadi ya udah lumayan tebel lah untuk ngeflat
tapi untuk nanjak dia juga masih enak, nggak terlalu berat. Jadi 42 mili ini menurut saya sangat pas untuk all around bike ya. Dan dia udah karbonnya udah SLR1, itu di atasnya karbon SLR2 punya Giant gitu. By the way ini merek Giant sendiri ya, Giant SLR1. Karbonnya dia ada di atas levelnya karbon Giant SLR2, dan paling atas itu wheelsetnya Giant sendiri mereknya Cadex yang biasanya dipakai di profesional atau di Tour de France dan kawan-kawan itu ya. Lalu ada group setnya dia udah pakai Ultegra disc brake mechanical tentunya, dan juga remnya udah pakai hidrolis tapi ya. Shifter juga udah full Ultegra, crankset juga udah full Ultegra ukuran 5236, sprocket juga udah Ultegra dengan ukuran 1130. Jadi menurut saya ini udah pas lah untuk bener-bener build for all around terrain gitu ya, untuk semua jenis medan, mau nanjak mau flat dia oke. Oh saya belum bahas bannya tadi ya, bannya itu punya Giant juga, tubeless ya, 25 ukurannya 25 mili ya, 700 diameter 700. Oke. Ya itu tadi spesifikasinya. Stemnya yang kalian lihat di sini stem karbon, karena ini saya ganti sendiri ya, karena saya memang harus memperpanjang stemnya yang dari original terlalu kecil buat saya. Ya itu aja sih menurut saya. Oh ya, untuk saddle-nya juga ini udah saya ganti saddle fabric, karena saddle-nya yang original kurang cocok lah buat seat bone saya. Ya, sekarang yang terakhir yang mungkin beberapa dari kalian tanya, how does it feel when it rides gitu ya, gimana rasa berkendaranya gitu. Saya dulu pakai awalnya Tarmac SL4, lalu saya pakai Giant Propel, dan terus sekarang saya pakai ini. Menurut saya ini adalah yang paling stiff, ini kan paling stiff, paling kaku, dan memang yang paling enak untuk nanjak gitu ya. Kalau dibandingin Propel gitu ya, aerobike kan itu ya, atau mungkin aerobike yang lain saya belum pernah coba. Aerobike itu lebih enak kalau udah speed tinggi tentunya. Kalau udah 40 km ke atas speednya itu mau nahan di sana itu udah enak banget kalau aerobike, lebih effortless gitu kayuhannya. Tapi kalau yang ini dia lebih unggul di tarikan awal gitu, kayak 0 sampai 40-nya dia lebih cepat. Tapi kalau mau mempertahankan di 40 ke atas tentunya lebih butuh effort ya kalau pakai ini. Jadi memang dia lebih dibuild untuk all around lah, bukan untuk flat race gitu ya. Cuman kalau pribadi saya lebih suka ini karena ya itu tadi, dia lebih bisa fleksibel untuk dipakai mau rute yang mana aja gitu kan ya. Tapi untuk beberapa dari kalian ya itu tergantung preference masing-masing. Kalau dibandingin sama Tarmac SL4, saya dulu pakai Tarmac SL4 yang S-Works, menurut saya, tapi yang lama ya SL4, kalau kaku sih masih kakuan ini gitu. Cuman handlingnya dia mirip lah, nggak jauh berbeda. Cuman ini lebih, menurut aku lebih lincah aja ya. Menurut saya dia lebih lincah, dan untuk kayak kita mau interval atau kita mau belok-belokin itu lebih apa ya, lebih enak gitu, dan lebih comfort ya. Untuk masalah dampingnya, kalau misalnya kita mau jalan di atas paving atau jalan aspal yang agak kasar gitu, ini lebih comfort gitu, lebih bisa kayak ngebamnya lebih bisa enak gitu ya. Sekilas itu aja sih buat review saya Giant TCR 2021 Advance Pro One Disc. Yang terakhir tinggalan nih, buat saya, kenapa sekali lagi saya bukan di endorse ya di video ini, saya nggak di endorse siapa-siapa, saya cuman sharing aja pengalaman dan juga pendapat pribadi saya gitu ya. TCR ini selalu menang di value, dia punya value selalu bagus, value for money-nya tinggi. Kenapa? Kita bisa lihat aja dari yang frame tabel yang kita bandingkan tadi tuh sama Trek Emonda, Cervelo R5 dan Tarmac SL7. Kita bilang ini yang paling tinggi kan yang tipe SL, TCR Advance SL gitu ya. Bandingin deh sama Tarmac SL7 gitu, yang selevel sama dia. Harganya tuh bisa 2 kali lipat gitu kalau Tarmac. Kalau Emonda juga nggak sampai 2 kali lipat, tapi tetap lebih mahal, ya cukup lah ya, 40% lebih mahal mungkin dari ini untuk frame only, dan juga jenis yang sama. SL-nya ini melawan SLR-nya Emonda atau Trek. Nah, itu harganya bisa selisihnya lumayan gitu. Sedangkan di sini udah apa ya, udah dapat banyak, udah dapat power meter juga gitu. Nah, saya lupa sebutin sampean, sepeda ini udah dapat power meter ya, dapat power meternya juga kanan kiri lagi, bawaannya Giant.
Jadi aduh, kurang apa lagi gitu. Dengan harga sepeda seperti ini, 68 jutaan retail price, kalian udah dapat carbon wheel, kalian udah dapat Ultegra disc ya, full Ultegra disc ya, nggak cuman campuran gitu ya. Lalu juga udah dapat power meter kanan kiri gitu. Apalagi coba merek lain yang bisa ngasih value sebanyak ini ya. Tapi sekali lagi, kembali lagi, itu semua preference kita masing-masing ya. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka, gitu aja. Sekali lagi, ini bukan video promosi, saya cuma sharing apa yang menurut saya harus saya sharingkan, itu aja. Oke, semoga kalian suka video ini dan juga semoga membantu kalian untuk make decision membeli sepeda. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe and like. Dan kalau kalian punya pendapat atau mungkin kalian punya topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di komen di bawah ini. See you in the next video. Thank you.